Cukup jelas saya di Cukup jelas ya. ini Sekarang kuadran saya, ini lumayan inilah. iya, Jadi sekarang saya Edi malah, Ya, silakan bergantian. Siapa dulu? ya ya saya cukup jelas. Tadi Edi nyebutin semua kayak misalkan saya ada kendala migrain apa segala macam itu benar saya banget. Ya, Dan kalau ngeliat dari ini sih clear ya kalau menurut saya ya. Ya. Saya ini basically yang alhamdulillah ya. Baik. saya juga sekarang jadi bisa melihat apa namanya, mengingat lagi waktu dia kecil itu sih, Ayah Edi. Ya. Pak, seandainya, Ibu, seandainya ini Ya. bermanfaat bagi orang tua lainnya, karena tanpa pengetahuan ini kita akan selalu menghakimi anak kita, istri kita, pasangan kita, keluarga kita. Seandainya ini bermanfaat bagi orang banyak, kira-kira Bapak mengizinkan nggak kalau ini di-share di YouTube? Seandainya saja, karena ini privasi Bapak, privasi Ibu, privasinya Mas Aiden. Tapi kok saya ngelihat Bapak begitu tercerahkan, Ibu tercerahkan, kan berapa banyak orang yang selama ini mengalami apa yang kita alami. Seandainya, dipikir-pikir aja dulu. Ya, Ya, nanti kalau saya pribadi sih nggak masalah ya Edi. nggak masalah Justru ya. saya malah senang kalau misalkan memang ini bisa ngasih pencerahan ke orang lain ya. Baik, Karena yang tadi Ayah sampaikan ya, saya seorang kuning melihat anak saya seorang biru, concern. ya, There's no fighting spirit, there's no ambition dan sebagainya. Karena itu yang selalu saya bicarakan dengan anak saya. Hey, you have to have ambition in life. ya, Otherwise you're not gonna be successful. But then again, kalau Pak Edi bilang, casingnya beda ya. baik. Ya, Jadi ya itu kalau misalkan sampai orang-orang tua di luar sana bisa memahami kalau memang versi-versinya itu sudah ditentukan sama yang di atas dan kita harus bisa membaca dan membuka dari membuka jalan bagi mereka mengacu pada casing-casing tersebut sama karakter tersebut, ya itu saya rasa itu sangat perlu dipahami sama semua orang. terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ini atas kebesaran jiwa ya, karena kalau ini ada baiknya kenapa nggak kita share begitu ya. Terus kalau Ibu sendiri gimana? Saya juga nggak keberatan sih, karena saya ngelihat nih dari hasil yang sekarang, saya senang ya dengernya gitu loh, karena kan selama ini kita mengalami kebingungan yang sangat dalam, karena kan emang anaknya juga diajak ngomong kan juga susah. Baik. Tapi ya balik lagi sekarang saya pengen tanya ke Zaidan nih, kalau saya justru saya sekarang malah kayak dibukakan sekali yang di apa namanya yang Ayah Edi sampaikan mengenai takdir, peta segala macam gitu-gitu. Sekarang saya sangat bisa melihat peta tersebut sebenarnya Allah udah kasih lihat juga dari dia kecil gitu loh. Oke. Dan ini sekarang semakin, menurut saya semakin jelas. Dan saya juga ngelihat Zaidan itu juga di pelajarannya juga dia di sekolahnya termasuk anak yang bright. Dia sekarang juga di science, dan dari tadi Ayah Edi juga ngomong art dan science. Ya alhamdulillah itu juga masih dalam koridor yang kalau menurut saya kita masih ada di jalan yang benar gitu loh Ayah Edi. Jadi saya lumayan senang dan happy. Tapi balik lagi saya juga pengen tahu juga sekarang Zaidan suka passionnya apa sih gitu untuk bisa diarahkan ke hal-hal ini gitu. Abis ini ya. Karena kan kembali lagi ya, karena dia ini memang sekarang ini kan dia sudah kelas 10. Nah sebenarnya kan kita juga kemarin juga lagi mikir apakah mau terusin si Cambridge-nya apa segala macam kayak gitu-gitu gitu kan. Sekarang juga lagi pandemi, tadinya juga berpikir kalau misalnya mau bola apa jadinya air nasional aja karena juga mau keluar negeri gitu. Tapi ya ini dia, jadi ini mungkin bisa menjadi suatu jawaban juga yang jelas supaya balik lagi ya Aiden harus bisa pikirkan juga Mas gitu loh, apa kamu sebenarnya passionnya apa supaya hal-hal ini bisa lebih jelas lagi gitu. Kalau that's the next subject, passionate ya Ayah Edi ya kayaknya. Baik. That's the next discussion. Baik. Ya, singkat aja Mas Aiden, kalau misalnya ini bisa merasa Mas Aiden bisa membantu teman-teman yang juga mengalami hal yang Mas Aiden rasakan, boleh nggak ini di-share di YouTube?
biar orang tua banyak terbuka pikirannya. Habis gitu ya anaknya You're gonna be YouTuber, man. ya bisa terkenal nanti gitu. Boleh nggak sayang? Ya, I don't mind. Oke, thank you so much. Ya, baik. Suatu saat nanti kalau Abu Marlo undang saya, bersedia nggak kira-kira saya jadikan bintang tamu? Semuanya. Semuanya, oke. Bertiga. Bukan sendirian kan? Ya. Bertiga, enggak sendirian. Karena saya lihat perfect combination antara bapak, ibu sama kamu itu adalah kombinasi dari color yang berbeda. Dan hari ini saya melihat sebuah pencerahan yang luar biasa yang perlu dilihat oleh semua orang. Dan dialog positif adalah tempatnya, saya kira. Jadi kalau diizinkan saya akan terima kasih, dan mudah-mudahan nanti kalau saya diundang saya akan kontak ibu sama bapak. Baik. Kita bersedia, Ayah Edi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ade. Next, kita buka apa yang ibu tadi tanyakan. Ya, baik. Kita udah tahu ya arahnya ya, bahwa dia adalah seorang saintis yang bekerja untuk kepentingan penyelamatan dan sebagainya. Oke. Ya, jadi bukan orientasinya profit, dia bukan bekerja di perusahaan yang orientasinya profit, dan dia bekerja secara spesialis. Baik. Kita masuk ke Mas Aiden. Ya, kita pengen tahu ini hatinya menuju kemana ini, kode-kode hatinya ya. Saya minta di sini membuat 10 minat terbesar anak. Di sini ada bola, kemudian ada main game, ada binatang reptile, kemudian ada film, movie, menganalisa dan sebagainya. Kemudian ada biology, ya. Oke, kita akan soroti yang besar-besar dulu poinnya ya. Kalau bakat itu adalah produk latihan. Ya, tapi untuk menjadi hebat, Mas Eden harus pilih sesuatu yang kalau Mas Eden kerjakan nggak pernah bosen, nggak pernah happy, dan nggak perlu disuruh begitu ya. Oke, nomor 1 bola, nomor 2 game. Game bisa 2 macam, bisa gamer, bisa programmer. Tapi bisa juga ini adalah tren anak-anak. Semua anak main game, termasuk anak saya. Tapi end up-nya bisa beda-beda. Saya punya 2 anak startingnya suka game, tapi ketika besar saya telusuri, yang nomor 1 jadi programmer, yang nomor 2 lebih ke advertising, ya, advertising and promotion, sama broadcasting, arahnya lebih ke sana. Kemudian bola ini juga bisa jadi tren karena teman-temannya main bola, tontonan di Indonesia bola dan sebagainya. Ini belum tentu juga, kita akan cek. Tapi kalau yang agak tidak lazim adalah misalnya menyukai binatang seperti reptil, ya, atau reptile. Kemudian menyukai pelajaran misalnya khususnya biology. Kemudian menganalisa movie, film. Yuk kita cek. Yang poinnya 10, happy. Film, movie, ya kamu suka sekali gitu. Ini yang buat kamu kan? Ya sayangnya. Oke. Kamu suka movie? Suka. Di bagian mananya sukanya? Nonton ya. Oke, nonton. Oke. Film apa yang suka kamu tonton? Ya, semuanya sih, semuanya kecuali horor. Kecuali horor. Kemudian di sini kamu tulis movie yang ada tulisan menganalisa. Maksudnya apa itu, sayang? Ya kayak review doang, kayak aku kayak suka atau enggaknya, atau kayak karakternya gimana gitu ya, kayak gitu doang sih. Baik, yang suka kamu analisa, yang paling kamu suka analisa itu film apa? Drama, action, silat? Nggak ada yang spesifik sih. Ya, kayak kalau saya nonton ya saya otomatis di analisa gitu. Oke, jadi sebenarnya film itu adalah media kamu untuk menganalisa gitu ya? Bikin saya. Ya, lebih ke menganalisanya ya. Baik, bola, kamu suka bola, nak? Iya, suka. Seru ya. Suka sebagai main aja atau ingin jadi pemain bola kira-kira? Ya
ya situasional sih kalau bola. Ya kalau kayak misalnya aku lebih suka kalau main bersama teman-teman. Oke. Itu lebih seru. Ya ya kalau ya sih, jadi kalau kayak saya main sama teman-teman, saya mainnya lebih bagus Oke. biasanya. Berarti kamu lebih menyukai enjoy kebersamaan teman-temannya daripada bolanya itu Em, sendiri. tapi aku juga suka kayak kompetisi. Ini seru kayak Mm-mm. main sama anak-anak lain. Hmm. Ya itu aku juga suka kayak ke ya ya sih itu aja. Oke, gitu. Kemudian kalau kamu setiap hari disuruh main bola, kira-kira bosan nggak itu? Tiap hari, pagi, sore main bola, pagi, sore main bola tiap hari, nggak pakai sekolah. Ya tergantung sama siapa, Oke, tergantung sama siapa ya. terus ngapain juga, ya juga ngapain. Oke, ngapain ya? Ya ada ya gitu sih. Oke. Banyak faktor. Ya, jadi yang menyebabkan kamu suka bola sebenarnya banyak faktor ya, Iya, teman-teman, banyak. ya sama siapa mainnya, gitu ya. Nah, seperti itu. Berarti ada faktor penentu supaya kamu suka bola ya. Jadi enggak misalnya sama apa aja, kondisi apa aja suka bola gitu, enggak ya. Tergantung aja gitu ya. Tergantung. Oke. Game. Suka main game? Suka. Suka. Sukanya di sini 9 ya. Kalau suka banget 10. Suka aja apa suka banget? Ya aku main game ya gara-gara bosen ya di rumah. Oke. Nggak ngapa-ngapain. Good Jadi kayak answer. ya main game. Terus main game juga sama teman-teman kan. Oke, balik Ya. lagi ke teman-teman lagi ya. Ya Yang bikin enjoy, yang bikin asik kan sama teman-temannya itu ya. ya Game apa biasa yang dimainin? ya sekarang suka kayak game yang kompetitif, Tembak-tembakan kayak gitu? tembakan, pokoknya yang ada kayak ranking sistemnya dah, yang ada leaderboard. Aku suka main. Kamu kalau main suka menang atau suka yang penting sama-sama bareng teman? Mau menang, mau kalah, nggak masalah. Ya Pengennya menang atau enggak? yang ya gimana ya, tergantung sih. Mm-mm. Kalau main sama teman-teman, Mm-mm. menang kalah nggak peduli. Nggak peduli, Ya kan? nggak masalah. Tapi Enjoy aja gitu. ya enjoy ya, tapi kalau main sendirian gitu ada mau menangnya. Oke, oke, oke. Main sama orang lain maksudnya Aiden. Ah, iya main Sama stranger. sama orang lain, tapi kayak ya Main sama yang nggak kenal gitu ya, main sama yang nggak kenal ya. online ya. Kalau main sama yang nggak kenal, pengen menang. Pengen menang ya. Oke, seneng banget kalau menang. Ya nggak senang-senang aja sih, tapi ya saya ya kalau menang ya ada kayak wah, Kepuasan batin. senang gitu, gitu aja sih. Oke. Ada target untuk harus selalu menang nggak? Ya sekarang ya kayak misalnya kalau lagi kayak sekolah gitu banyak exam banyak gitu enggak Enggak ya? Sekarang kan aku nggak ngapa-ngapain kan ya, jadi ya aku pengen coba menang-menang terus biar Yang buat ada. kamu senang itu harus menang atau menganalisa supaya menang gimana gitu? Mana yang lebih kamu suka? Menganalisa biar menang gimana? Atau harus menang? Kan aku main harus menang nih, nggak tahu bagaimana caranya, aku harus menang. Atau yang kamu suka tuh nih, ternyata kalau mau menang tuh harus begini-begini gitu. Kamu kan tipenya analisa nih, banyak mikir. Mana yang lebih kamu suka? Yang pertama apa yang kedua? Kalau sama teman-teman kedua. Oke. Biasa. Tapi kalau yang sendirian ya 50-50 deh. Oke. Ada pasti mau menang, tapi ya juga ada pikiran gitu kayak kalau menang harus ngapain gitu. Oke. Pasti ada ya. Begini bedanya ya. Kalau yang pertama kalau kalah kecewa. Tapi kalau yang kedua kalau kalah mikir. Oh, aku salahnya di sini, aku salahnya di sini. Mestinya begini. Yang mana yang kamu pilih? Pertama apa kedua? Kan banyak tuh teman-teman kalau kalah kecewa gitu, terus marah, emosi gitu. Kalau kamu mah nggak tipe gitu.
Em, iya sih, aku kalau kalah ya nggak terlalu kecewa. Mm-mm. Yang ya udah kan bisa main lagi kan. Lebih menganalisa gitu ya. Iya iya iya. Gimana sih caranya supaya menang, supaya ngalahin si itu gitu ya. Ya. Oke, berarti game no. Bola no. Kenapa? Karena dia bukan bahagianya di bola, bahagianya itu tergantung. Nah, kalau udah tergantung, itu bukan profesi namanya. Ya. Gitu. Dia tidak boleh ada ketergantungan situasi. Apapun situasinya, dia tetap bahagia. Baik. Binatang, reptile. Apa sih binatangnya? Contohnya ular, kadal, iguana, Saya punya kadal sama gecko. gecko. Oke, itu namanya atau jenisnya gecko itu? Itu Sama laba-laba. tarantula. Apa sih? Ada dikasih nama nggak reptile-nya? Em, yang kadal sama gecko iya, tapi tarantula enggak. Oh, belum dikasih nama. Ya udah sih, tapi ya kayak belum Familiar. belum familiar. Namanya siapa, Kak? Itu laba-labanya. Ya saya pernah panggil Matthew. Matthew. Ya. Wah, keren banget itu. Ya, tapi jangan kasih nama ayah Edi ya. Oke. Kamu sukanya cuma 8 di sini nulis. Bener 8 atau 9 atau 10 kalau lagi main binatang itu? Miara binatang atau apapun. Ya Rasanya, coba pakai rasa aja, jangan pakai logika. Rasa sayang kamu sama binatang itu. Ya sekarang sih banyak waktunya, tapi pas dulu masih ada bola sekolah ya kan, kayak nggak ada waktu untuk kayak menjaga reptil-reptilnya. Pada saat Ya. ada waktu, Ada- bahagianya berapa? pada waktu ya bagi ya 9-10. 9 atau 10 rasanya? 9,5. 9,5. Oke, kalau misalnya kamu dibilang begini, oke, Mas Idan, sekarang kerjaan kamu cuma ngurusin binatang, reptil. Pilih binatang mana yang mau kamu pelihara. Coba pelajari, analisa bagaimana supaya mereka berkembang dan sebagainya, proses perkembangan biak dan sebagainya, apa fungsi mereka, apa kelemahan dan kelebihannya. Mau nggak dikasih tugas kayak gitu? Aku lebih suka variasi sih. Kayak misalnya kayak aku suka kan reptil kan ada banyak kan. Ada kayak bukan cuma kadal doang, juga ada ular. Iya. Kayak gitu. Ya aku lebih suka memelihara banyak yang beda-beda, tapi ya masih reptil. Bukan kayak anjing gitu, bukan. Bukan ya, reptile aja ya. Pokoknya iya. Tapi Baik. kalau kayak yang satu binatang doang ya nggak terlalu saya suka sih. Soalnya ayah Edi dia Iya. minta macam-macam, yang takut tuh saya. Mm-mm. Kalau lepas gimana? Oke. Buaya, kamu suka juga buaya? Ya buaya keren. Buaya suka. Komodo suka juga komodo. Iya, waktu itu pernah ke Komodo Island, suka. Enjoy kamu ya, happy di sana ya. Enjoy. Nggak ada takut-takutnya. Enggak sih, ada. Oke. Menurut kamu sayang nggak sama binatang itu? Atau cuma pengen miara aja, iseng? Iseng atau sayang sebenarnya? Sama sama si Gecko, ya aku Gecko. sayang. Karena Gecko kan binatang pertama yang aku pelihara. So, Kalau nggak ada kalau Gecko meninggal, kamu nangis nggak kira-kira? Nggak apa-apa, jujur aja. Ayah mau lagi nanyain rasa ini, bukan logika. belum I don't know sih. Nah, oke. Ya Bayangin, tiba-tiba ibu bilang,
Mas Edan, Geko kenapa tuh kejut-kejut gitu. Terus tiba-tiba plak mati. Gimana perasaan kamu? Ya kalau Hmm. kalau nangis kayak nangis sampai keluar air mata gitu-gitu ya enggak sih. Tapi ya Yakin saya nggak? ya Yakin belum nggak? tahu lihat aja nanti. Tapi ya pasti saya akan rasanya nggak enak kayak Oke. is there like something I can do better biar dia hidup lebih lama. Oke. Oke, good answer. Oke, berarti di sini 8 naik 9,5 ya. Oke. Oke. Baik. Ini kaitannya begini, Pak. Yang ditulis ya, Ibu ya. Yang ditulis sama Eden ini sebenarnya puzzle ya. Dia nulis banyak begitu. Jadi itu bentuknya puzzle. Ya. Tugas kita adalah merangkai puzzle. Kira-kira hubungan antara yang dia tulis ini satu sama lain apa ya? Nah, kita harus membaca puzzle-puzzle itu supaya jadi gambar. Nah, baru kita nanti merumuskan. Gitu. Jadi salah satu keahlian yang dibutuhkan dalam hal ini adalah membaca puzzle. Berikut. Pelajaran biologi suka sayang? Ya saya suka. Tapi kalau biologi saya itu cuma sukanya kayak beberapa subjeknya doang. Apa tuh? Kayak kalau misalnya kayak tulang gitu-gitu, kayak saya nggak terlalu suka. Saya lebih cenderung ke binatang, kayak environment gitu, kayak Oke. ya lebih suka gitu-gitu. Oke. Binatang environment. Ya, lebih suka environment binatangnya atau binatangnya? Atau dua-duanya? Iya, dua-duanya. Dua-duanya. Itu kan kayak connected gitu. Ya. Environment and binatang. Binatangnya apa? Reptile atau non-reptile? Atau dua-duanya? Ya, secara seluruhan sih. Burung juga kan mereka kan tinggalnya kan di kayak ekosistem yang sama kan. Ya, jadi ya gitu sih. Ya. Kalau misalnya Edan punya pilihan bebas, pilih miara reptile atau pilih miara burung? Ya reptile. Reptile atau burung dan reptile? Burung dan reptile. Karena reptile kan gara-gara saya kan udah tahu caranya. Tapi burung kan harus research lagi. Ya tapi ya aku mau. Tertarik ya? Tapi ya tertarik. Tapi kalau misalnya pilih ya reptile. Oke. Kalau misalnya pelajaran itu tadi yang kamu pilih ya. Jadi biologi nggak semua ya. Kalau bab tentang manusia nggak suka kamu? Nggak suka. Oke, good. Ini puzzle-nya udah mulai mengarah ini. Outdoor activity. Outdoor activity kamu di sini bilang 6. Apa sih yang kamu maksud outdoor activity? Ya kayak trekking, kayak apa? Go-kart. Oh, oke. Ya gitu-gitu sih. Baik. Sekarang kalau ayah katakan begini, outdoor activity kamu sekarang diarahkan khusus untuk pergi ke environment hutan di mana banyak reptil, banyak binatang-binatang dan sebagainya. Suka nggak? Yeah, it seems fun. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang di Animal Planet. Suka? Ya pengen coba sih pas lihat di TV. Eksplorasi kayak gitu. Kelihatannya seru ya. Kalau misalnya dikasih kesempatan itu, ini kan belum nyoba ya. Ketertarikannya berapa? Kamu tertarik banget nggak? Kayak misalnya disponsori sama Google. Sorry, bukan Google ya. Net Geography. Waduh ya. Ya 8. Karena kan cuma kalau 8? Karena kalau hutan agak takut. Takut ada binatang buas gitu. Ya, takut binatang buas terus hilang. Ya tergantung sih. Kalau kayak timnya bagus, ya akan naik gitunya. Oke. Kamu akan didampingi oleh tim yang hebat. Ada kameramen, ada misalnya medis, ada tim lengkap timnya. Berapa ketertarikannya? Timnya lengkap. Tim support makanan, tim support kendaraan, kelistrikan. Kan itu Net Geo kalau lagi explore kan dia bisa 8 orang satu tim. Dan mereka adalah para spesialis. Ya pasti akan naik. Jadi berapa ya?
Hmm, ya bisa 10. 10? Iya. Yakin ya 10 ya? Timnya lengkap nih. Lebih ya 10 karena lebih kayak curiosity-nya sih. Oke, berarti tadi bukan tidak suka sebenarnya, kekhawatiran begitu ya, yang bikin jadi Iya. nilai. Jadi kalau udah nggak khawatir lagi 10 ya. Iya, gara-gara Oke. Misalnya setiap hari kerjaan kamu dikirim ke tempat-tempat seperti itu. Pertama misalnya ke Pulau Komodo, terus ke Kalimantan, terus nanti ke luar negeri, ke Brazil, kemudian ke Amazon dengan tim, full tim. Dengan tim ya ini ya, dengan tim yang Iya, full tim. tadi ya. Iya, Nggak full usah tim. khawatir mengenai Iya, takut nyasar apa segala Iya, macam. full tim. Karena National Geographic juga kan bertanggung jawab terhadap keselamatan kamu. Bahkan kamu dikirim itu udah diasuransikan sama mereka. Hmm. Keselamatan kamu itu udah diasuransikan. Jadi kalau ada apa-apa ya asuransi cover up. Tapi sebelum asuransi itu di apa namanya dijaminkan, mereka juga jaminkan juga bahwa yang dikirim adalah tim-tim spesialis, tim elit lah gitu. Bosen nggak kira-kira? Minggu ini eksplorasi di Kalimantan, besok ke Papua, terus besok lagi ke ini, terus ke Amazon, ngelihat Ya, binatang-binatang kalau- reptil baru. Ya kalau kayak kemana-mana gitu sih enggak sih. Enggak, pasti Nggak bosen? enggak. Nggak bosen. Masih tertarik, tertantang begitu ya? Iya. Berapa tingkat ketertarikannya? Masih 10 atau lebih malah 11, 12 gitu? Karena kamu dapat hal baru kan di Amazon gitu, yang mungkin nggak ada Iya, di iya, sini. iya. Berapa? Ini jadi nggak ada kekhawatiran ya kan ini jadi Nggak ada, timnya- nggak ada. Full tim. Ya 10 pasti. Say good. Nanti lama-lama kekhawatiran itu akan hilang ketika kamu udah biasa masuk-masuk hutan. Iya, iya benar. Karena sekarang kan biasa di rumah gitu, masih belum ngebayangin hutan tuh kayak gimana sih. Oke, kamu suka film and movie dan suka menganalisa. Kalau seandainya waktu kamu eksplorasi dibuat film atau movie seperti Net Geo bikin film, Animal Planet bikin film, kira-kira kamu tertarik nggak dengan jenis film seperti itu? Kalau bikin Iya, kamu dibikin, kamu disorot. Kamu Kayak- adalah seorang biologis environmentalist spesialis, bukan tim pembuat filmnya, bukan. Suka nggak? ya I prefer kayak pergi ke sana daripada bikin movie-nya sih. Ya, lebih suka. Katakan lagi nih, saya misalnya orang Net Geo. Eden, now we have a project, ya, in Brazil, di hutan Brazil, and Brazil forest. Terus dia begini-begini, projectnya kayak gini, dan kita akan buat liputan. Bahagia nggak kira-kira kamu? Udah datang ke sana, mengeksplorasi, kemudian diliput, dan kamu bisa lihat nanti video liputannya. Seperti kita nonton film Net Geo. Bahagia nggak kamu? Jadi kayak Sama Eden, sama kayak yang video kamu buat sama Denny itu lah Eden. Iya, iya, Jadi iya, Ayah Hedi, dia pernah buat video sama temennya Baik. mengenai reptil yang dia punya. Seperti Oke. yang Ayah Hedi sampaikan tadi. Ini Oke. mungkin school project ya. Ya. Jadi dia divideokan, dia yang divideokan sama temennya, Ya. tapi dia megang reptilnya, dia Ya. ngejelasin reptil Ya. ini Ya, namanya apa, ya, dia hidup di mana dan sebagainya. Seperti itu ya kira-kira Eden ya. ya. Gimana? Bahagia nggak kamu? kamu kayak sedikit kamera shy, tapi ya sama aku ya boleh sih. It's kinda cool. Dia agak pemalu ini kayak dia. Di awal-awal semua kayak begitu ya. Jadi Ayah Edi juga, saya dulu bicara di panggung juga dulu gemeteran Edan. Awal-awal Ya, manusiawi banget itu. Tapi lama-lama udah biasa begitu ya. Sama kayak misalnya kamu dibikinin film sama teman kan, kamu ngomongnya gagap-gagap di awal ya. Coba episode ke-10 udah biasa itu. Udah berapa episode kamu buat? cuma satu doang sih. Coba nanti bikin sampai 10, tugas dari Ayah. Waduh, temennya udah nggak ada, udah pergi. Oh, Ya. oke. Abis ini Ntar nanti dia bantuin ntar. Ya, habis ini nanti dikirim teman-teman baru sama Tuhan. Karena begini kejadiannya ya. Teman baru ya. Ya, setiap orang yang habis konsultasi sama Ayah nanti dikirim tim-timnya. Satu-satu datang itu timnya.
yang akan bukain pintu bagi kamu. Oke, berikut. Bahagianya berapa tadi waktu difilmin kayak gitu ya? Di luar malu di awal-awal. Ya bahagia. Saya tuh pernah coba bikin YouTube channel juga sama teman. Terus ya seru pas kita bikin video-videonya seru emang. Ya, ayah itu penyuka National Geographic khusus untuk yang alam and environment. Sampai hafal itu pembawa acaranya adalah Johann Gutenberg. Ya, Waduh. ya itu ya sampai saya punya beberapa DVD-nya mereka itu. Ya, terus BBC juga ayah suka sekali, khusus environment. Sampai dulu sebenarnya waktu kecil sempat bercita-cita ayah itu pengen jadi apa ya, polisi hutan tuh apa ya namanya? Ranger gitu. Ranger, mau jadi ranger gitu. Saking sukanya. Ranger. Iya, ranger. Gitu. Makanya cita-cita sampai sekarang juga pengen punya rumah di dekat-dekat hutan di gunung gitu. Nah, so begini Bapak dan Ibu sama Mas Eden ya. Kalau melihat analisa puzzlingnya, kira-kira mengarah begini Pak. Pertama, dia petanya adalah seorang saintis. Yang kedua, kemampuan terkuatnya adalah analisis. Ya. Ketiga, bodinya adalah kinestetis. Jadi yang seperti tadi saya bilang, dia luar ruang gitu. Dia bukan bekerja duduk di meja berlama-lama, enggak. Dia explorer tipenya. Terus berikutnya lagi, dia suka pelajaran biologi. Ya, berikutnya lagi dia suka reptile. Berikutnya lagi waktu penajaman di pelajaran biologi larinya ke reptile lagi. Ya, ke binatang lagi sama environment di mana reptile itu hidup atau ekosistemnya. Kemudian outdoor activity dia suka, tapi bukan outdoor yang tadi dimaksud. Jadi saya coba detailkan apakah maksud outdoor tadi. Ternyata outdoornya adalah kayak go-kart dan sebagainya. Bukan itu, saya bilang outdoor activity adalah exploring di jungle dan mana-mana. So kemudian dia suka film dan dia menganalisa film. So jadi film yang berbau binatang. Ini sebuah puzzle yang indah Pak. Coba bayangkan. Kita udah bisa menduga ini kira-kira arahnya kemana. Coba Bapak bisa nggak mengambil kesimpulan arahnya kemana?